Iya, selamat sore untuk semuanya warga WKCU. Selamat pagi juga mungkin yang barusan bergabung juga dari Indonesia. Dan untuk yang baru saja bergabung dengan acara Iman dan Berpikir, perkenalkan nama saya Prima. Mungkin belum ada yang tahu. Dan saya akan menjadi moderator untuk sesi malam ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang kembali pada semuanya di acara Iman Berpikir di tahun yang baru. So hopefully everything has started out well. Everyone is healthy. Yeah, hoping for a better year this year, 2022. Sangat beruntung, berkati sekali kita bisa berkumpul bersama lagi di sini bersama Romo Hartono Budi. Dan ya bagi yang baru saja bergabung, Romo Hartono Budi telah bersama-sama kita sejak tahun lalu sebenarnya, dan beliau sekarang lagi mengajar di Filipina. Dan mulai minggu ini beliau akan membawakan topik tentang Tuhan melawan manusia, apa yang bisa menjelaskan kelahiran ateisme. Dan ini akan berlangsung selama 8 sesi, dan akan dimulai malam ini. Untuk sesi yang pertama, beliau akan mulai membahas tentang kebenaran tentang bangkrutnya agama Katolik dan kelahiran ateisme. Jadi pengantarnya. Jadi without further ado ya Romo, silakan untuk mulai acara dengan mungkin nyanyian dulu dan doa pembukaan. Silakan Tia, opening song. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa berkumpul kembali di tahun yang baru 2022, dan juga sesudah mengalami banyak perayaan Natal sampai Epifani dan kemarin pembaptisan Tuhan. Bantulah kami untuk menjernihkan iman kami melalui jalan menjernihkan pikiran dan hati kami, supaya hidup kami makin berarti dan kami melihat alasannya dengan lebih mendalam. Kami haturkan doa sederhana ini dalam nama Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa kali ini, dan kita semua, saya merasa ditantang oleh tim WKICU yang memikirkan tentang iman yang berpikir ini, topik iman yang berpikir. Dan kali ini tema utamanya di seputar ateisme. Dan tema yang pertama malah ada subjudul yang kontroversial tentang bangkrutnya agama Kristen.
bangkrutnya agama Katolik, ya. Nanti kita makin menjadi spesifik. Nah, saya mengajak untuk pengantar semua acara kita ini 8 kali pertemuan. Pertama kita memahami apa artinya itu ateisme. Ateis itu kan artinya tidak ada Tuhan. Ateisme itu paham, pemikiran, cara berpikir begitu yang mengambil serius atau titik pangkalnya tidak ada Tuhan, atau yang disebut ateisme agresif itu yang mereka yang melawan orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, mengapa demikian? Karena pada umumnya banyak ateis itu beranggapan setuju bahwa iman akan Tuhan itu menjadi sumber banyak kejahatan di dalam sejarah. Nah, marilah kita 8 kali pertemuan ini, walaupun hanya 1 jam, itu memikir-mikirkan hal ini. Dan titik pangkal kita, tidak lupa kita adalah orang Kristiani, Katolik khususnya. No? Maka kita berpikir apa itu? Apa yang kita bicarakan? Ya, pertama-tama ateisme dan kemudian iman Kristen. Mengapa ateisme muncul? Penjelasannya, sumbernya, penyebabnya. Tapi saya juga ingin menantang, mungkin ada pesan yang sangat relevan untuk kita. Ya, jadi ini bukan forum melawan ateis, tetapi malah kita ingin belajar. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Mengapa mereka getol sekali? Ya, tidak sama rata ya. Ada yang ikut-ikutan, ada yang juga ateis KTP atau katakanlah demikian. Ada yang ateis sangat agresif. Nah itu kalau agresif, yakin betul-betul dan malah mereka menulis ceramah anti agama itu mengapa? Nah, kita mau mendengar itu keprihatinan mereka. Sementara itu marilah kita membaca realitas, termasuk diri kita sendiri, dunia kita, di mana kita berada, bagaimana kita beriman, bagaimana kita memahami iman kita, bagaimana kita menjelaskan tentang iman kita itu. Maka yang terakhir untuk 8 sesi ini, saya mengajak kita lalu discernment, bagaimana untuk bisa beriman dengan jujur. Lalu supaya kita siap atau lebih siap membantu rekan seperjalanan, ya rekan seperjalanan yang mungkin tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan seterusnya. Ya, marilah sekarang kita langsung saja mendengarkan video klip yang saya persiapkan. Yang pertama agak panjang, 18 menitan ya. Tapi kemudian sesudahnya pasti di bawah 13 menit. Terima kasih, marilah kita mendengarkan yang saya persiapkan. Dia minta tolong diputarkan. Tia, tolong videonya Tia. Lagi cari videonya kagak ada di mana ya? Ya, coba dicarikan ya. Agam atau bisa kirim ulang atau? Saya bisa kasih ke chatnya bentar. Ya. Ya, coba tolong Prima. Ya, tolong Prima. Cepat ya.
Saudara-saudari sekalian, kita berjumpa kembali dalam forum Iman yang Berpikir. Kali ini kita akan memusatkan perhatian dan diskusi kita pada masalah ateisme. Saya menggunakan kata masalah karena memang perlu dipikirkan kembali. Misalnya, apakah manusia itu lahir tidak beriman? Atau manusia lahir sudah dengan sesuatu daya untuk beriman, bisa berserah diri pada Tuhan. Tapi apa artinya itu? Nah, misalnya tahun 68 seorang sosiolog Amerika, Peter Berger, mengatakan di abad kita sekarang ini, abad 21, itu agama akan melemah atau hilang sama sekali. Tetapi kenyataannya malah tambah kuat. Saya tidak mengatakan berarti benar ya, kalau tambah kuat itu tambah bagus. Tetapi marilah kita memikirkan apa artinya itu kalau agama masih ada. Kalau kita masih mau beriman. Kalau manusia masih memperhitungkan daya atau positifnya atau manfaatnya atau artinya beriman. Saudari-saudara sekalian, ateisme itu sudah ada di dalam sejarah pemikiran Yunani misalnya. Dari awal itu sudah ada orang yang mengatakan itu saya tidak percaya pada sesuatu atau percaya tetapi kepada semuanya. Ya, tidak langsung seperti orang Kristiani percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, ya, dan Roh Kudus dan gereja. Bukan begitu. Ada yang mengatakan percaya, pokoknya percaya pada semuanya. Ya, yang disebut deis, ya, percaya kepada Tuhan, titik. Tuhan bisa macam-macam. Tapi orang Kristiani, iman kita meruncing kepada figur Yesus Kristus yang lahir, yang baru saja kita rayakan di hari Natal ini sebagai peristiwa historis. Nah, nanti kita akan juga berbicara tentang mereka yang mempertanyakan historisitas Yesus Kristus. Tetapi sebetulnya kurang lebih sama. Ada misalnya tokoh-tokoh historis seperti Alexander Agung yang makamnya tidak pernah diketemukan misalnya. Lalu kan bisa jadi kita bertanya apakah sungguh ada. Ya, tetapi jangan lupa orang yang memberi kesaksian, catatan-catatan sekecil apapun mesti diterima, dilihat dengan jelas, dengan jernih, gitu, dan bisa diterima kendati catatannya hanya sedikit. Ya, toh. Nah, marilah kita di yang pertama ini kita mendapat judul yang agak keras, yaitu bangkrutnya agama Katolik dan kelahiran ateisme. Saya mengusulkan kita langsung berbicara tidak hanya tentang ateisme, tetapi tentang ateisme baru. Nah, ateisme baru itu maksudnya adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi sangat agresif, sangat assertif. Mereka menyatakan diri, saya tidak percaya kepada Tuhan, saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Atau New Atheism, itu ateisme baru itu adalah sebuah geopolitik baru karena fenomena kekerasan agama atau kekerasan yang dilakukan oleh orang atau yang dianggap sebagai pelakunya itu sebagai orang beragama atau dengan jelas mengatakan atas nama Allah atau apapun sementara melakukan kekerasan. Ya, itu juga yang dilakukan oleh orang beragama, tidak perlu omong-omong tetapi perbuatannya melanggar etika-etika moral
dan seterusnya itu membuat sungguh masalah, mengganggu hati yang paling dalam. Dan ini orang-orang yang disebut ateis baru itu mau menunjuk kepada itu secara eksplisit. Atau yang disebut ateisme baru itu adalah mereka yang mau membuktikan tentang irasionalitas iman. Iman itu tidak masuk akal. Beragama itu tidak masuk akal. Nah, nanti kita sebagai orang Kristiani juga ditantang langsung, misalnya mereka mengatakan, bagaimana membuktikan tentang kebangkitan? Bagaimana membuktikan tentang Trinitas? Bagaimana membuktikan tentang inkarnasi yang baru saja kita rayakan di hari Natal ini? Kita mengatakan Allah menjadi manusia, sabda menjadi daging. Itu omongan apa? Ya, bagi ateis yang baru itu mereka sungguh menekan kita untuk menjelaskan, dan mereka sudah curiga bahwa sebetulnya semuanya itu adalah irasional, tidak masuk akal, atau kita sering mengatakan sering juga mungkin merasakan dituduh kalau kita sudah omong tentang iman berarti tidak bisa dipercakapkan, tidak bisa dinalar lagi. Kalau kita sudah mengatakan iman misteri begitu, berarti pemikiran logis itu berhenti. Nah, forum iman yang berpikir ini, saya senang sekali kita berani mempercakapkan tentang ateisme ini. Kita menantang diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita membicarakan, menjelaskan iman kita, yaitu dengan masuk akal. Bagaimana poin-poin iman kita itu bisa kita jelaskan, misalnya dengan sebuah aliran teologi bahwa iman menuntut penalaran, iman menuntut pemahaman. Dan kita juga mengerti, kita yang studi filsafat, kita yang studi tentang rasionalitas dan irasionalitas, kita yang belajar soal bahasa. Nah, konsep-konsep itu selalu ada batasnya. Bahasa itu juga tidak bisa mengungkapkan segala sesuatu yang kita alami, yang kita pikirkan. Nah, ini sebetulnya juga masalah sama di dalam dunia ilmu, yaitu melalui penelitian, melalui pengamatan, misalnya tentang bintang-bintang dan seterusnya itu. Dan kita tidak hanya observasi, lalu mencoba menjelaskan dengan sebuah teori, tetapi yang kita alami, misalnya keagungan ciptaan itu. Bagaimana menjelaskan keagungan ciptaan, kerumitan itu. Dan berani mengakui bahwa kita tidak tahu. Maka ilmu pengetahuan itu tidak berarti semuanya diketahui. Juga termasuk berani mengakui keterbatasannya. Mereka yang percaya pada rasionalitas juga mesti berani terbuka kalau ada hal-hal yang di luar rasionalitas. Bukan berarti tidak bisa dijelaskan, tetapi mungkin saat ini belum bisa dijelaskan. Itu jelas sekali di dalam ilmu pengetahuan. Di dalam dunia psikologi misalnya kita juga melihat perkembangan sekali. Kita yang sedih tentang di dalam gereja ini tentang masalah pelecehan itu. Tetapi pelan-pelan kita belajar. Misalnya mengapa
orang yang mengalami pelecehan seksual misalnya itu tidak bisa mengatakannya langsung, tetapi menunggu 10 tahun, bahkan 15 tahun, 20 tahun, bahkan lebih lama dari itu. Nah, psikologi modern, termasuk sekarang yang dipelajari gereja, itu makin bisa menjelaskan. Misalnya tentang trauma-trauma. Trauma-trauma yang membuat kita bungkam. Trauma sosial yang membuat kita, orang-orang itu tidak berani omong. Trauma-trauma pribadi yang membuat orang seperti terpenjara, tidak bisa, butuh waktu. Tidak bisa omong langsung, tetapi butuh waktu untuk supaya bisa membuka dirinya. Nah, saudari-saudara sekalian, kita melanjutkan masalah-masalah ini. Saya ingin masih menjelaskan yaitu tantangan dari ateisme baru itu. Misalnya kita sendiri bertanya-tanya, yaitu misalnya di abad 16 itu ada perang agama. Ya kan, katakanlah demikian. Katolik dengan Protestan, maaf saya menyebutkannya sebagai perang agama itu. Atau bagaimana cara gereja menangani mereka yang berlawanan keyakinannya, yang disebut bid'ah atau heresi itu. Hukuman-hukuman yang sangat kejam di hari-hari kita, di zaman kita, membuat kita sangat terganggu. Mengapa agama yang bukan hanya soal kesucian itu, tetapi yang mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kebaikan, kok melakukan kekejaman yang sedemikian luar biasa. Ya, atau di abad pertengahan gereja yang penuh kuasa, gereja dan negara, agama dengan negara menjadi satu. Kita di Indonesia misalnya juga merasa itu. Masih ada orang-orang kaum agamawan, agamawati yang memperjuangkan supaya negara itu juga agama. Agama itu juga negara. Ya, nah ini tidak bisa. Nah, kalian yang misalnya di Amerika itu lebih terekspos terhadap pemisahan agama dengan negara. Dan ini mempunyai dampak psikologis, dampak pemahaman yang berbeda daripada yang terus-menerus tinggal seperti di negara Indonesia misalnya, yang masih terus melihat kemungkinan kesatuannya. Yang terakhir adalah yang mau dibidik oleh kaum kritis, ateis itu misalnya, kalau agama makin banyak tahayulnya, itu mereka makin katakanlah tidak percaya dan melihat, mengatakan itu. Nah itu agama itu adalah sarang tahayul. Nah maka kita juga diajak berpikir tentang devosi-devosi dan seterusnya. Atau agama atau lingkungan agama yang disebut intellectually oppressive. Ya, atau yang membantu melahirkan atau mendorong-dorong intellectually oppressive culture. Nah kita juga perlu waspada dalam hal ini. Juga kalau bicara tentang iman, apakah diam-diam kita merepresi sesuatu, membungkam kelompok tertentu, ya, terlalu membatasi secara tidak masuk akal. Ya, ingat itu, intellectually oppressive, culture, gesture, way of life. Lalu tentu saja nanti kita juga akan membicarakan tentang sekularisme, ya. Mereka mengatakan kita ini sudah sibuk menyiasati dunia dan masalahnya. Dunia bukankah punya hukum sendiri, dan bahkan hukum dunia alam semesta itu juga dikatakan mutlak. Kalau demikian, maka tempat Tuhan di mana? Kok Tuhan pencipta? Sudah ada hukumnya sendiri dan hukumnya kerja sendiri. Tidak perlu ada Tuhan, tidak perlu ada campur tangan dari siapapun, termasuk Tuhan. Nah, hal demikian pelan-pelan kalau kita lupa, yaitu sekularisme dan gaya hidup sekularistik bisa diam-diam menyingkirkan
Tuhan dalam arti itu tidak memberi kesempatan berpikir tentang sesuatu yang beyond. Nah, sekali lagi kita mau secara kritis membicarakan ini. Beyond bukan berarti tidak masuk akal atau pasti tidak masuk akal. Kadang-kadang kita perlu sabar untuk supaya kita bisa masuk akal kita. Ini persis saya ingin menutup dengan pengalaman kita sekalian yang sekarang bicara bersama-sama tentang iman yang berpikir, tetapi juga di dalam keluarga. Bukankah kita itu sekolah bersama? Ya toh? Bukankah keluarga itu juga saling mengajari, orang tua mengajari anak ya toh? Dan zaman sekarang anak yang terbuka dengan teknologi modern, orang tua juga mesti berani belajar dari anak-anak. Nah, berarti kita semua tidak dilahirkan serba tahu segalanya. Kita sama-sama ada dalam perjalanan memahami. Ya, termasuk seorang filsuf mengatakan diri kita itu adalah sebuah misteri. Yaitu bukan pertanyaan yang mesti diselesaikan, dipecahkan. Tapi misteri artinya jauh sekali perjalanan untuk memahami diri kita sendiri. Termasuk kebebasan. Ya, kebebasan kita, dan bagi orang Kristiani kebebasan adalah anugerah. Ya, dan kita berani mengatakan sebelum kita berpikir bahkan itu makin bebas kita mencintai, termasuk itu ya, makin kualitas cintanya makin mendalam. Makin bebas kita memilih beriman, makin kualitas iman kita mendalam. Ya, dan demikian pula di dalam relasi antar kita dalam masyarakat, di dalam keluarga, supaya kita bisa belajar sesuatu dari forum iman yang berpikir yang tidak mudah ini sekarang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Saya memberi pengantar yang panjang supaya kita bisa melihat beberapa poin masalah yang nanti bisa kita bicarakan bersama. Tolong sharing, ya kan? Banyak pengalaman kebijaksanaan sudah kita pelajari, maka pasti kita bersama-sama akan lebih melihat lebih banyak terang, lebih banyak pemahaman, lebih banyak kebijaksanaan, lebih bisa bertumbuh bersama. Ya, terima kasih. Baiklah, saudari-saudara sekalian, sekarang saya kembalikan pada Prima. Kemarin saya mengusulkan kita bisa dialog, ya, lalu nanti di akhir ada melihat beberapa benang merah yang bisa kita pelajari, kita bawa. Silakan Prima. Iya, terima kasih banyak loh Romo. Itu saya tadi sambil nyatet poin-poinnya sangat bagus. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung kayak angkat tangan atau langsung unmute. Tapi untuk satu pertanyaan dulu awal ya Romo, karena saya sebagai orang muda di sini di Amerika, Romo berbicara banyak kan tentang kayak bagaimana sekularisme di Amerika dan sebagainya. Saya banyak terminologi yang dipakai di sini gitu kan, agnostik gitu, being agnostic gitu. Cuman menurut Romo, ya mungkin bisa dijelaskan dulu kayak tentang terminologi agnostic or being an atheist itu, dan kalau seandainya kita membahas tentang bahayanya being an atheist ya, tapi can we talk about the the effect of being agnostic gitu di komunitas kita juga, karena kebanyakan apalagi anak-anak muda gitu, mereka not totally atheist gitu, tapi they are more being agnostic. Jadi mungkin Romo bisa memberi penjelasan bahas tentang ini. Ya,
Baik, Prima, kita mulai dengan itu ya. Pertama, saya tidak mau berawal atau mengatakan bahwa ateis itu orangnya itu ancaman ya. Saya mengajak kita jangan melihat mereka sebagai ancaman. Mereka teman berziarah kita di dunia ini ya. Lalu juga ateisme ya. Forum ini, apalagi kita punya forum 8 kali, sebetulnya mau mengatakan, nah kita bicarakan. Tentu saja kalau nanti ada beberapa buku yang disebut toh, kalau orangnya ngawur, termasuk seperti kita beriman tapi ngawur, ya harus harus dikritisi. Ya, jadi saya juga tidak mengatakan ateisme pada dirinya sendiri semua benar. Ateis orangnya itu pada dirinya sendiri semua benar, ya. Begitu starting point-nya. Lalu agnostik, gnosis itu kan artinya ilmu. Nah, agnostisisme sejauh saya ingat ya sekarang ini, maksudnya seperti kalau orang Jawa nyebutnya ngelmu, itu agem ngerti itu. Banyak belajar dong. Nah, maksudnya ngelmu itu melalui ilmu ya, kita bisa sampai pada keselamatan. Jadi kalau kita itu katakan ya itu, makin tinggi ilmunya, makin banyak ilmunya, otomatis kita akan menemukan jalan keselamatan. Nah, ini sekali lagi memang kalau beda starting point ya. Kalau orang Kristen, Katolik, teologi kita mengatakan starting point-nya adalah penyelamatnya Yesus. Starting point-nya mengatakan kita tidak bisa menjadi penyelamat diri kita sendiri. Ya. Nah, tetapi kalau kita mendengar kaum agnostik dan kritik para ateis, ini masih bisa bargain. Ya, karena maksudnya bargain itu kita perlu menjelaskan lagi, menempatkan diri kita lebih terang. Ya, karena kalau tidak, lalu misalnya kalau Yesus penyelamat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kita semua tidak punya semangat berusaha. Katakanlah demikian. Oh, nanti ujung-ujungnya Yesus yang menyelamatkan kok. Lalu saya tidak perlu buat apa-apa. Nah, itu lalu itu sangat jelek ya. Nanti sesi lain kita menyebut filsuf lain yang mengatakan, nah itu orang Kristen itu boleh disebut agamanya agama budak gitu. Ya toh. Hanya ikut saja, tidak punya pikiran, tidak punya pendirian, itu maunya takluk melulu gitu loh. Ya, nah gnostis, katakanlah agnostis itu mau mengatakan ya kita ngelmu itu, kita memperdalam ilmu kita. Nah, tetapi starting point mereka ketika menjadi agnostisisme itu ini cukup ilmu yang kami pelajari, yaitu dengan kontemplasi, menempatkan diri di bagaimana begitu ya toh, kita akan selamat. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu apalagi Yesus. Ya. Nah, terima kasih untuk mengingatkan starting point itu. Prima, unmute please. Iya, maaf. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih banyak penjelasannya. Soalnya begitu banyak diskusi yang mungkin saya juga dapati juga bagi anak-anak muda gitu kan. Karena apalagi sebagai iman yang berpikir kita pasti ngilmu. Saya juga ngerti by the way Romo, saya orang Jawa. Jadi saya ngerti. Iya, tapi itu terima kasih Romo untuk diperjelas bahwa keselamatan itu bakal berasal dari Tuhan sendiri gitu kan. Jadi saya selesai dulu bacaan saya dulu di sini untuk memberi kesempatan bagi para teman-teman atau semua yang mau bertanya bisa langsung unmute. Ya, Romo. Om Susilo, silakan. Senang ketemu. Ya, sangat menarik, Romo. Romo. Saya ingin menanyakan, Romo, ini kan kita sedang membahas tentang keselamatan. Nah, 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 ini kan kita sedang
uraikan, tapi ada suatu hal yang saya lihat ya, yang mengenai seorang ateis. Sebenarnya kalau orang bilang saya seorang ateis, menurut saya itu sedikit paradoksal. Karena mana mungkin dia bilang tidak percaya Tuhan kalau tidak ada konsep Tuhan terlebih dahulu di otaknya. Saya kasih contoh begini, Romo. Orang-orang yang disebut new atheist atau yang ateis, kalau ateis misalnya banyak lah, kayak filsuf-filsuf yang lalu. Yang paling terkenal kan sekarang kan the new atheist itu kan kayak si Sam Harris, si Daniel Dennett, si Hudson, si Dawkins. Itu kalau kita lihat dia punya riwayat hidupnya, dulu mereka itu adalah seorang Kristen. Bukan nggak serta-merta mereka jadi ateis. Bahkan Nietzsche itu sendiri, papinya itu seorang pastor dan keluarga yang sangat soleh. Nah, jadi untuk menjadi seorang ateis itu merupakan suatu perjalanan penuh dengan kekecewaan, saya nggak tahu lah perkembangan psikologis dia. Tapi asal usulnya dari ateis dulu. Jarang orang yang tidak serta-merta jadi ateis. Misalnya jadi teis, dan yang Romo bilang, mungkin menjadi seorang yang agnostik. Kemudian berkembang lagi menjadi seorang yang skeptik. Baru kemudian menjadi seorang ateis. Dan bahkan menjadi seorang ateis yang sangat militan. Seperti yang saya bilang tadi, itu si Daniel Dennett dan kawan-kawan. Jadi kalau menurut saya mungkin, ini kalau menurut pendapat saya Romo ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi, bahwa seorang ateis itu adalah bukan seorang yang tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan menurut Tuhan apa yang dipercaya oleh orang lain. Jadi dia mempunyai konsep sendiri. Jadi untuk menghilangkan tidak percaya Tuhan itu menurut saya itu tidak mungkin. Karena udah ingrained di otak kita. Jadi dia tidak percaya pada Tuhan yang umumnya dianut oleh agama-agama yang konvensional. Itu kalau menurut saya definisi seorang ateis. Bagaimana menurut Romo? Sekian, Romo. Ya, terima kasih Pak Susilo. Itu betul sekali. Ya, kita melalui diskusi kita juga kita mari memperjernih gitu. Misalnya yang biasanya atau sebagian besar ateis itu atau yang tulisan ateis itu menyerangnya Kristianitas dengan Islam, ya. Tapi ya katanya Yudaisme itu tidak banyak katakanlah diulas, itu tidak banyak didiskusikan. Juga misalnya agama-agama lain, ya, misalnya Buddhisme, Konfusianisme itu juga disebut lah Tuhannya bagaimana gitu loh. Malah mereka kadang-kadang dengan Jainisme segala dianggap mereka itu agama tetapi ateistik. Agamanya ateistik. Lalu yang kita bicarakan ini juga biasanya tidak membicarakan tentang primitive tribal religion. Ya, misalnya yang di Afrika, Asia, Native Americans, North and South. Nah, mereka tidak omong atau melawan Tuhan seperti mereka itu, ya. Atau juga yang Allah-Allah yang lain lagi itu di dalam kitab suci itu kita tahu Allah Babilonia dan Yunani, Romawi dan seterusnya, bukan itu. Jadi mereka meruncingkan kritik mereka pada Kristianitas dan Islam. Nah, saya mau menambahkan sedikit lagi. Tadi karena Pak Susilo mengatakan skeptik ya, atau patah hati. Nah, salah satu momentum yang membuat mereka patah hati dan skeptik itu 9/11. Memang 9/11 itu betul-betul dampaknya luar biasa, membuat orang marah gitu. Lalu sesudah 9/11 itu bom di mana itu? Nah, itu dicatat minimal dalam suatu artikel ya,
itu momentum yang membuat banyak orang katakanlah patah hati dengan kaum agamawan atau dengan agama. Tapi terima kasih Pak Susilo, itu menjernihkan betul. Ya, ini Tuhan yang mana yang dilawan? Lalu banyak ateis dulunya teis, ya. Tapi ya itu kalau patah hati itu bisa meninggalkan segala-galanya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Pak. Ya, kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung di-unmute. Oke. Sambil masih berpikir, mungkin mendengarkan tadi penjelasan dari Romo. Romo, tadi mungkin internet saya keputus. Tadi Romo bilang dibom di mana, Romo? Yang membuat makin patah hati? Yang makin nggak keputus saya tadi. Satu momentum modern, ya modern dari abad yang lalu. Abad yang lalu ya? Abad 20. Ya tahun lalu. Ya tahun lalu toh, 2001 toh. 9/11 itu 2001 ya. Ya, saya kira itu. Oh, oke. Ya, itu 2001, 9/11 pemboman Twin Towers itu. Itu membuat orang betul-betul marah ya, dalam arti wong atas nama agama membuat begitu. Ya, tindakan terorisme yang begitu. Lalu ada pemboman termasuk di Bali gitu. Itu juga rupanya sangat eksplisit gitu. Sangat eksplisit, kelompok agama tertentu itu protes. Nah, sebetulnya menarik untuk mempelajari itu mengapa mereka begitu. Kelompok-kelompok lahirnya kelompok-kelompok militan. Ini akhir-akhir ini sedang banyak diskusi tentang January 6 toh. Di tempat kalian itu di Amerika toh, 6 Januari itu sekarang banyak didiskusikan itu. Kristen evangelikal toh. Evangelical Christian, Christianity. Nah, itu mereka sendiri posing itu bagaimana di satu sisi mau mengeliminasi presiden, tapi di sisi lain tulisannya bisa dilihat Jesus saves. Nah, itu dia, itu skandal betul, itu iman apa itu sebetulnya? Iya. Ya, banyak kritik, pusing, gereja juga pusing. Gitu. Saya juga pusing ikut. Soalnya untuk follow up on that ya, Romo. Kan tadi kan Romo bilang masalah agama sama state ya, sama country, whether be separate or not gitu kan. Dan I think saya juga barusan kayak baca buku gitu tentang dari Tocqueville, Alexis Tocqueville. Dia ngomong kadang the attempt to politicize religion will destroy what authority it can have in democracy gitu kan. Nah, kadang sometimes saya juga berpikir gitu, kadang orang-orang berpikiran what I do is right, it's whether it comes from a place whether I want to be a great citizen or whether I should be a good Christian gitu kan. Dan kadang itu yang membuat saya juga masih berbingung-bingung gitu dalam kehidupan sehari-hari saja. Kadang mempertanyakan iman kita juga, karena Romo sendiri dari awal juga membahaskan apakah iman itu memang dari awal sudah ada atau ini sesuatu yang bisa berkembang dengan mengilmu juga. Itu menurut pandangan saya gitu. Saya ingin tahu aja pendapatnya Romo gitu, bagaimana untuk mengatasi seperti ini, pendapat yang dikatakan I want to be a good citizen, right? Or I want to be a good Christian, or can I be both? Gitu di sistem dunia di Amerika seperti sekarang ini. Ya, saya kira ini ilmu sejarah akan bisa memperkaya. Ya, saya membayangkan demikian. Kalau suatu suku dengan
belief system yang uniform, ya. Lalu otomatis kan suku itu katakanlah seperti negara sangat kecil, tapi semua kurang lebih sama kan, karena satu suku itu ya kepercayaannya begitu, ya. Nah, tetapi makin modern, makin apa namanya, negara itu katakanlah berkembang, itu kentara sudah, saya kira saya menyebut ya, Voltaire itu sudah Voltaire saya kira dari abad 17 atau apa gitu, ya, sudah mengatakan itu agama dan negara dipisah gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya itu masih ada gap ya yang kita perlu belajar. Tetapi misalnya di Indonesia, ya, kalau di Indonesia itu mau dijadikan negara Islam, itu masih ada sampai sekarang yang mengusahakan dengan keyakinan ya, itu pasti yang paling baik. Nah, tetapi kan negaranya sudah tidak hanya orang Islam, dan bahkan kalau Indonesia itu tidak hanya orang Islam, ya, itu sudah pandangannya sudah aneka macam. Maka kalau agama mengatur, itu menjadi sangat repot saya kira, ya. Dan apalagi kita orang modern makin kenal agama itu maksudnya yang mana. Misalnya kalau negara Kristen, Kristen evangelikal, kalau di Amerika Kristen Baptis atau Roman Catholic, nah kalian kita pusing tuh. Itu yang mana menjadi yang, kalau di Amerika mau jadikan negara Kristen misalnya, nah Kristen yang mana? Dan Muslim juga kesan saya begitu kan, tidak hanya Sunni dengan Syiah ya, tapi aneka macam aliran begitu. Lalu yang mana? Lalu kan semua itu main, salah satu yang kita perlu self criticism itu klaim kebenaran. Ya, agama itu biasanya mempunyai klaim kebenaran, dan yang agama Katolik yang kita selalu masih merefleksikan dan mengembangkan, yaitu kan dulu mengatakan tidak, di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu gereja Katolik ya. Ya. Tetapi sebetulnya ide itu awalnya kan itu untuk orang-orang yang memang keluar dari agama Katolik katakanlah gitu, yang memusuhi, atau Kristen ya sebelum Katolik. Ya. Nah itu menjadi sangat sempit, dan lalu untuk yang modern ini makin tidak bisa. Cuman kok kenyataannya di dunia modern ini masih ada yang memperjuangkan agama menjadi katakanlah negara itu, ya, atau satunya agama dengan negara. Nah ini di Amerika saya kira sangat menarik karena presiden Katolik yang kedua tuh. Lalu sikap uskup itu yang menarik, sikap uskupnya itu. Nah, itu seperti campur ya, ikut campur. Kasihan itu presidennya itu, sudah agak sepuh itu. Itu second chance katakanlah. Saya tidak tahu, kurang lebih begitu. Saya mungkin kalau ada yang mau menambah sesuatu, Prima. Iya, mungkin saya juga mau follow up dengan kata-kata itu juga, Romo. Kadang untuk kembali lagi ke pentingnya iman Katolik kita gitu kan ya, Romo. Maksudnya ya Romo tadi kan bilang life is a mystery gitu kan, it's just to be solved. Sometimes kadang saya berusaha, Romo bilang kan tujuannya adalah membuat forum di mana kita bisa membantu teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita kan untuk to the salvation basically, right? Itu apakah maksudnya untuk menggabungkan pentingnya iman dalam to deal with this kind of atheism, growing agnosticism in the society, itu menurut Romo gimana, Romo?
Ya, nah di sini saya ingin echo tentang saya baru saja mendengar juga ceramah seorang ateis. Mereka itu mengatakan, karena ini ateis ya, mereka mengatakan, mengapa kalau saya mencintai harus dikatakan cinta itu ada di kitab suci, atau karena Yesus mengajarkan cinta. Sepertinya saya tidak bisa mencintai tanpa kitab suci, tanpa Yesus. Nah, ini eko humanis ya, itu humanisme, nanti kita bicara lagi. Nah, itu agama gimana ya? Mestinya membantu mengembangkan manusia, ya, bukan katakanlah berkutat dengan klaim-klaim, lalu yang supresif terhadap pertumbuhan perkembangan manusia. Nah, itu sikap yang menekan itu, yang opresif itu dulu lebih literal gitu. Misalnya kasus Galileo Galilei itu menyakitkan orang sekarang juga, ya, dibungkam habis itu loh. Ya. Nah, kalau sekarang nanti sudah tidak mungkin lagi, tetapi bayangkan itu di Amerika ya, masih ada diskusi tentang misalnya presiden tidak boleh terima komuni. Nah, itu kan semacam punishment, tetapi spiritual punishment. Kalau dulu ya mungkin dibakar itu. Gereja pernah membuat itu. Nah, makanya pertanyaan ateis tadi saya kira bagaimana kita menyikapi. Ya, mungkin kita juga bahasa kita juga perlu hati-hati. Jadi kalau kita mencintai, tidak harus kita mengatakan karena Yesus menyuruh saya mencintai. Nah, kamu sendiri mau mencintai tidak gitu loh. Ya, itu keluar dari hatimu sebagai manusia. Nah, ini dari kitab suci. Ayo, kitab suci itu lain lagi. Tetapi kamu sendiri mau tidak mencintai. Ya, lalu tadi saya kalau menyebut ini kita mencintai Yesus ya. Katakanlah mencintai Yesus atau beriman pada Yesus. Nah, kamu itu mau tidak? Tidak, karena saya lahir Katolik. Oke. Tapi sekarang ini, kan kamu udah dewasa. Mau tidak menjadi Katolik itu? Dengan kata lain, kurang lebih ya. Ini semua relatif. Saya menyebutkannya relatif. Pilihan bebas kita. Sejauh kita bebas ya. Tadi Om Susilo kan langsung kritik, ateis sepertinya sangat mandiri, ternyata juga ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Ya. Nah, dalam hal ini saya kira kita sendiri tertantang, apakah saya itu bertindak sebagai manusia dengan keyakinan dan kejujuran sebagai manusia. Ya. Makanya hati-hati dengan doa atas nama Yesus. Ya, hati-hati, ya, karena itu bisa membuat telinga orang itu menjadi malah skeptik. Kamu tidak punya pendirian itu. Ya, kamu Yesus itu. Ya, tapi bagaimana kita omong, karena ada saudara-saudari yang biasanya demikian, ya, kita juga tidak mau menghina mereka. Kalau mereka memang ya cara bertindaknya ya masih begitu atau begitu ya. Nah, kita mau ingin mendengar, bicara, tetap ya bagaimana itu kok begitu gitu loh. Ya, terima kasih Romo. Mudah-mudahan tadi bisa memperjelas kayak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oh, Ijan mau ngomong. Ya, silakan Jan. Oh iya, halo semuanya. Tadi ngomongin soal term ya. Jadi ada dua pernyataan yang saya mau kasih. Yang satu soal ateis sama teis ya. Jadi sebenarnya di abad kedua, 100 tahun setelah orang Kristen ada itu kebalikannya, orang Kristen dianggap sebagai ateis sama orang-orang yang punya dewa banyak. Karena orang dia bilang orang Kristen tidak mau menerima Tuhan yang mereka kami, gitu. Tuhan kami. Iya, Tuhan. Ya, jadi ya itu satu. Dulu kebalikan ya. Terus yang kedua soal kalau ngomong terms agnostik, nah kebalikannya itu kan orang gnostik, which is bidah juga, karena biasanya gnostik itu sekte-sekte yang
merasa punya pengetahuan khusus tentang cara mencapai kesempurnaan atau ke hidup abadi lah. Pokoknya ya ada hubungannya dengan Yesus, tapi biasanya itu mereka yang lebih model lebih spiritual, lebih kayak Manichaeism gitu, di mana ada dua Tuhan, ada Tuhan jahat sama Tuhan baik, terus Tuhan jahat yang mencoba ngurung manusia di dalam badan, terus ya gitu ya, model gitu-gitu lah. Itu kebalikannya agnostik, which is kan agnostik kebalikannya agnostik kan, tapi ya agnostik itu juga ya aliran sesat juga gitu. Jadi ya itu aja. Terima kasih, catatan itu sangat penting ya. Betul itu. Awal ketika bagaimana mengatakannya, orang Kristiani pelan-pelan sampai pada kesimpulan Yesus itu Emmanuel, yaitu Allah beserta kita. Olah yang banyak orang protes toh, kan bukankah Allah Yahweh? Betul itu. Maka dari perspektif itu ya yang ateis ya orang Kristiani sampai sekarang masih dipermasalahkan itu sebetulnya, yaitu Yesus keilahian Yesus itu bagaimana dijelaskan ya. Nah itu kita juga masih bergulat sampai sekarang, walaupun sudah ada dogmanya ya, tetapi bagaimana, apakah maksudnya ketika Yesus 33 tahun kurang lebih di dunia, di surganya kosong macam itu tak? Atau bagaimana? Terus yang kedua tentang gnostik, agnostik ya itu saya hanya bisa menggarisbawahi itu. Itu penting juga dimengerti. Ya, terima kasih Romo. Ini tinggal 1 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan terakhir untuk Romo. Kita akan melanjutkan terus ya, jadi enggak usah sekarang semua. Iya. Iya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Romo ada penutup kesimpulan gitu Romo sebelum doa penutup. Ya, mungkin satu saja saya mau berterima kasih karena tadi yang terakhir Ivan Janatra dengan Pak Susilo Om Susilo memberi catatan yang persis yang sebetulnya ingin kita dialogkan sekarang ini. Ya, maka untuk kali berikut juga kalau sambil membaca lalu sharing bersama. Forum iman yang berpikir ini hanya pendek 1 jam, tetapi mungkin dengan sharing kekayaannya lebih. Maka video yang saya persiapkan juga akan lebih singkat. Ya, terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih Romo. Ini mungkin bisa diakhiri dengan doa dari Romo. Iya, lalu tutup ya. Iya. Nah, jadi terima kasih sekali lagi semua yang bisa hadir hari ini. Ya, marilah kita doa, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk bisa bersama-sama memikirkan, memperdalam iman kami. Kami mohon dengan demikian supaya kami melihat curahan rahmat-Mu yang terus mengalir. Terlebih yang kami sungguh butuhkan di tahun yang baru ini, untuk kami, untuk keluarga kami yang terkasih, dimanapun mereka berada, untuk orang-orang yang dekat di hati kami dan komunitas kami. Kami haturkan doa ini dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Romo. Terima kasih Romo. Thank you. Terima kasih Romo. Terima kasih, senang ketemu. Hai. Ya. Makasih Romo. Makasih Terima Romo. kasih, Tante Elin. Kamsia. Kamsia itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Senang ketemu. Sampai minggu depan.
Iya, Ya. betul. Makasih. Si Julia Erli. sudah pergi. Terima kasih. Ya, terima kasih Agem. Terima. Makasih Terima Romo. kasih Romo. Minggu depan Ya, saya nanti muncul lebih awal. ya, Ya, tadi telat sih ya. ya tadi suaranya malah enggak ada. Nggak ada suaranya. Ah, Oke. Sehat-sehat ya semua ya. Oke, ya. Nah, ya udah ya, sampai ketemu. Senang melihat. Iya, makasih. Oke. Ya, Romo. Sikun. Salam Sikun, untuk Om sikun. Beng ya. Salam untuk Om Beng ya. Oke, oke.